Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali karena hari ini kita bisa bersama-sama lagi dengan Persada Indonesia, di mana ini adalah travel yang setiap kali saya pergi haji umrah itu bersama dengan Persada Indonesia, yang sudah berumur 32 tahun sama seperti umur saya. Baik, hari ini kita membahas mengenai apa yang engkau cari dalam kehidupan ini. Baik teman-teman semua, saya pernah bertanya pada ayah saya. Jadi kita kalau Instagram Live kita bicara santai-santai ya. Nanti teman-teman boleh tanya apapun, nanti kita akan jawab. Saya akan jawab semampu saya. Saya pernah tanya pada ayah saya, Pak, Oki dan Cindy dan Ricis ini udah sukses belum sih menurut Papa? Kemudian ayah saya mengatakan, definisi sukses itu adalah ketika dia hidup, dia memberi manfaat banyak kepada banyak orang, kemudian matinya husnul khatimah, matinya dalam keadaan baik, kemudian dia masuk ke dalam syurga Allah dan bertemu dengan Allah. Itu yang disebut sebagai orang yang sukses. Jadi kalau mau sukses, maka yang kita cari, pertanyaannya kan apa yang engkau cari? Yang kita cari adalah, kan kita ingin semuanya jadi orang sukses. Maka yang kita cari adalah bagaimana kehidupan kita ini bermanfaat bagi orang lain. Artinya bagaimana Allah ridho dalam setiap apapun yang kita lakukan. Yang kita cari adalah mati kita husnul khatimah, mati kita dalam keadaan baik. Yang kita cari adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Jadi kalau berangkat dari poin-poin ini, maka kita akan berusaha selama Allah masih memberikan kita nafas, maka yang harus kita lakukan adalah apa yang kita cari ya, bagaimana Allah ridha, Allah senang dengan apa-apa yang kita lakukan, sebagaimana fungsi atau tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah semua yang kita lakukan. Belajarkah, bekerjakah, apalagi melakukan kegiatan apapun kah, pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan apa yang kita lakukan bernilai pahala. Itu dia. Apa yang kita cari, pastikan bahwa dalam setiap yang kita lakukan, sebelum kita berbicara, sebelum kita berpikir, sebelum kita berbicara, sebelum kita bertindak, kita pikir dulu, apakah yang kita lakukan ini Allah senang? Apakah yang kita lakukan ini Allah ridha, Allah terima? Apakah yang kita lakukan ini bagian dari ibadah kepada Allah? Kalau iya, lakukan. Kalau tidak, maka hentikan. Itu sebabnya kenapa kalau konsep dalam kehidupan seperti ini, akhirnya kita jadi banyak berpikir sebelum kita melakukan sesuatu. Think before posting juga begitu. Sebelum post segala sesuatu, mikir, apakah postingan saya ini berdampak baik buat Allah senang, buat Allah ridha? Kalau iya, lakukan, kalau enggak, hentikan. Sesimpel itu. Jadi kalau ditanya apakah yang kita cari, kekayaan, popularitas, kepintaran, dan lain-lain, memang manusiawi seperti itu. Tapi ujungnya adalah apakah itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau nggak jadi sia-sia apa yang kita lakukan. Teman-teman capek nih, ngejar uang capek, kan ngejar uang capek ya, bekerja tuh capek. Tapi kalau Allah nggak ridho, di dalamnya nggak ada nilai pahala, ya sia-sia sebetulnya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu setiap kegiatan dia bernilai pahala untuknya, seperti itu. Ada contoh sederhana, ini cerita kecil aja ya teman-teman sekalian, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Waktu itu nanya juga kepada ibu, Bu, ibu tuh ingin apa sih, anak-anaknya ingin mewujudkan cita-cita ibu apa? Kemudian ibu saya mengatakan, ibu ingin anak-anak ibu itu jadi penghafal Quran. Dan kemudian kami tahu bahwa kami ini punya banyak sekali kesibukan duniawi, ya, kesibukan-kesibukan lain, sehingga belum bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa untuk mewujudkan cita-cita ibu. Akhirnya melakukan jalan pintas. Apa itu jalan pintasnya? Adalah akhirnya kita buat anak-anak asuh, anak-anak angkat, dan akhirnya kita buat sebuah rumah Quran yang kemudian menjadi pesantren Quran untuk jalan pintas. Supaya apa? Supaya ibu punya anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Jadi intinya adalah kita berpikir cerdas bagaimana caranya apapun yang kita lakukan itu akhirnya bernilai pahala untuk menolong diri kita sendiri. Seperti itu. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jadi apapun yang kita cari apanya? Popularitasnya kah? Uangnya kah? Jabatannya kah? Perhatian dari manusia? Kehormatan dari manusia? Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Kita buat Allah cinta sama kita, maka penduduk bumi akan cinta sama kita. Kita cari perhatiannya penduduk langit, kita cari perhatiannya Allah, maka Allah akan membuat penduduk bumi ini juga sayang sama kita. Tapi kalau kita cari perhatiannya manusia, kalau kita cari
suka ridhonya manusia kepada kita, itu hal yang mustahil terjadi. Ada pepatah yang mengatakan membuat manusia senang dan cinta kepada kita adalah hal yang mustahil terjadi. Karena ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang, itu hal yang biasa. Tapi yang paling nggak mungkin ada orang yang 100% semua orang sayang sama kita tuh nggak mungkin. Rasulullah aja ada kok yang nggak suka, ya kan? Rasulullah SAW ada kok yang benci, apalagi kita. Jadi membuat manusia ridha kepada kita, membuat manusia sayang semuanya pada kita, hal yang mustahil terjadi. Artinya, pasti ada dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita nyari perhatian manusia, apa sih yang kau cari? Perhatian manusia. Apa sih yang kau cari? Orang sayang sama dia.